Sehat diawali dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Mohon izin, apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar. Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Terdengar, Teh. Ya, terdengar ya teman-teman semua. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah rahmat dan hidayahnya. Kita semua dapat berkumpul pada hari ini dalam kondisi sehat walafiat. Walaupun agak dadakan ya Bapak Ibu semua, tapi mudah-mudahan bisa menyimak pengarahan terkait EPKP ini sampai akhir. Nah, nih, Bapak Ibu mengingat waktu yang sudah semakin siang, kita langsung saja ya ke acara yang pertama, yaitu pengarahan dari Dr. Hardi Hermawan. Mangga waktu dan tempat kami persilahkan ke dokter. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, suara saya terdengar tidak ya? Terdengar, Dok. Terdengar, Dok. Dengar Oke, dong. baik. Siap. Oke, Jelas, terima Dok. kasih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala kulli halin wa ni'matin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baik, pertama-tama kami akan terima kasih teman-teman yang sudah standby dan bisa mengikuti rapat ini dengan permintaan mendadak. Rapat ini kami selenggarakan semata-mata untuk bisa menjawab secara keseluruhan terkait banyaknya pertanyaan terkait pengisian PKP. Jadi mudah-mudahan nanti setelah hitungan hari ini teman-teman ada kejelasan terkait seperti apa isian di form EKP
Promkes 2025. Mungkin tidak panjang lebar, nanti materi akan disampaikan oleh Bu Lilis. Mohon nanti udah bisa menyimak dengan baik apa yang akan disampaikan, dan jika nanti ada yang kurang jelas, mohon untuk dapat bisa ditanyakan, sehingga nanti dalam pengisiannya EPKP bisa diisi dengan baik dan benar, sehingga memudahkan kami ketika nanti memberikan koreksi. Oke, seperti itu. Mangga, silakan lanjut. Saya tutup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Hardi. Untuk selanjutnya, paparan materi dari Ibu Lilis Siti Khadijah. Mangga, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Teh Ilma. Suara saya terdengar jelas? Saya jelas nggak? Jelas, Bu. Oke, baik. Izinkan untuk share screen. Dengan ini bantu share screen-nya. Sebenarnya memang beberapa teman kemarin menanyakan langsung ke saya terkait EPKP ini, banyak yang kebingungan. Kayaknya mungkin ini pertanyaan dari semuanya. Untuk itu, Dr. Hardi berinisiatif kita lakukan Zoom aja agar semua pertanyaan kira-kira bisa terjawab di hari ini, dan memang perlu ada kesepakatan bersama juga dalam hal PKP ini. Seperti tahu bulat digoreng dadakan, acara Zoom-nya juga dadakan ya, jadi enak, mudah-mudahan hangat-hangat nikmat disantap di siang hari ini. Oke, dari awal aja, misal bulan. Ya, jadi kalau di Promkes itu EPKP-nya itu ada 11 indikator ya. Kita bahas satu-satu lagi. Sebenarnya ini sudah dijelaskan oleh provinsi. Indikator pertama itu adalah slide-nya. Nggak bisa itu ya, slideshow ya Gunan. Oke, ya next. Nah, untuk indikator pertama ini adalah cakupan edukasi program kesehatan di dalam gedung puskesmas. Nah, berbeda dengan program edukasi dalam gedung sebelumnya yang standarnya hanya 96, di sini sudah dibatasi bahwa setiap hari minimal kita ada edukasi dalam gedung, di mana ruang lingkupnya jadi 6 kali dalam seminggu, dikali 4 minggu, dikali 12 bulan. Jadi selama setahun kita akan menyelenggarakan 288 kali edukasi di dalam gedung dengan topik yang bisa teman-teman pilih ya, topik prioritas seperti CKG, TBC, stunting, KIA, PTM, dan lain-lain. Nah, kemudian harus didukung juga dengan penggunaan alat bantu atau media edukasi. Bagaimana membuktikannya? Pembuktiannya adalah tadi ada jadwal materi, kemudian ada dokumentasi, ada jadwal pemberi materi, dan alat bantu yang digunakan. Tentunya juga ada buku visum. Nah, untuk penilaiannya, puskesmas akan dinilai di EPKP itu berdasarkan kali dalam penyampaian edukasi dalam gedung. Next, Bunan. Nah, ini puskesmas akan diberi nilai 0 apabila tidak ada kegiatan penyuluhan dalam gedung atau edukasi dalam gedung. Kemudian nilainya 4 apabila dalam seminggu hanya dilaksanakan 1-2 kali saja, atau 96 kali dalam setahun. Kemudian nilainya 7 apabila kegiatan edukasinya 3-5 kali. Kemudian kalau akumulasi berarti 240 kali, dan nilai sempurna atau nilai 10 apabila memang setiap hari dalam 1 minggu, Senin sampai Sabtu, yaitu ada kegiatan edukasi. Jadi kalau di total selama setahun ada 288 kali. Ini adalah untuk indikator 1. Kemudian selanjutnya indikator 2, kita ada cakupan komunikasi interpersonal dan konseling, KIPKA. KIPKA-nya kita adalah gimana yang harus dilakukan sebelum kita melakukan KIPKA adalah membuat ketetapan yang menjadi menetapkan oleh kepala puskesmas berapa sih tahun ini pasien yang dianggap harus mendapatkan KIPKA. Artinya pasien-pasien yang bermasalah dan harus mendapatkan komunikasi interpersonal. Jadi teman-teman harus kolaborasi dengan teman lintas program, misalkan di gizi. Kira-kira berapa sih pasien yang akan
teman-teman jadikan sebagai pasien-pasien yang akan mendapatkan KIPKA. Nah, nanti di KIA, di KB, P2M, Promkes itu sendiri. Nah, itu menjadi denominator pada capaian KIPKA ini. Jadi teman-teman harus menetapkan dulu jumlah pasien yang bermasalah untuk tahun 2025 sehingga ketetapan ini bisa digunakan sebagai denominator untuk KIPKA dan sebagai denominator untuk kunjungan rumah ya. Nah, komunikasi interpersonal ini juga merupakan cara berhitungnya tentunya jumlah pengunjung puskesmas yang mendapatkan KIPKA dibagi tadi jumlah pengunjung puskesmas yang sudah ditetapkan oleh puskesmas yang harus mendapatkan tindak lanjut dengan KIPKA ya. Untuk untuk penilaian puskesmas akan mendapat nilai 50% apabila ketika puskesmas memberikan atau melayani KIPKA pada 50% pasien bermasalah, maka nilai puskesmas akan 4. Dan nilai puskesmas menjadi 7 apabila mencakup 75% pasien bermasalah dilayani KIPKA-nya. Dan sempurna apabila seluruh pasien bermasalah mendapatkan KIPKA. Ini adalah nilai-nilai yang akan nanti diakumulasi statusnya puskesmas EPKP-nya pada kelompok apa, kelompok baik, cukup, atau kurang. Nah, oke, selanjutnya kita ke klaster indikator 3 ya. Indikator 3 ini tentang cakupan pemberdayaan individu melalui kunjungan rumah. Ini melanjutkan dari KIPKA tadi. Indikator yang selanjutnya adalah kunjungan rumah. Tadi sudah disebutkan bahwa kita melakukan kunjungan rumah itu harus kita sudah memahami jumlah sasaran yang dianggap bermasalah kesehatan. Tadi yang harus ditandatangani oleh Kapus bahwa tahun ini tahun 2025 misalkan Puskesmas A memilih jumlah pasien yang bermasalah itu berapa dari berbagai program ya. Ya dari teman-teman sudah rembukan dengan teman-teman program yang lain bahwa akan menetapkan pasien-pasien yang bermasalah yang harus ditindaklanjuti dengan KIPKA dan kunjungan rumah itu berapa. Jadi sudah ketahuan di awal sebagai denominatornya sehingga nanti sudah kelihatan berapa persen yang sudah dilaksanakan kunjungan rumah atau KIPKA-nya. Seperti itu ya. Kalau nilai dari Puskesmas untuk indikator 3, Puskesmas akan mendapatkan nilai 4 apabila 50% pasien bermasalah dilakukan kunjungan rumah. Kemudian kalau 7 untuk semua 75% pasien yang bermasalah itu dikunjungi ya. Dan kalau nilai 10 apabila semua pasien bermasalah itu dikunjungi atau ditindaklanjuti. Next. Oke, lanjut. Selanjutnya indikator yang keempat. Indikator yang keempat itu adalah edukasi luar gedung. Nah, sama halnya ya, edukasi luar gedung pun kira-kira naik 2 kali lipat ya, standarnya dengan tahun sebelumnya. Jadi diharapkan teman-teman melakukan edukasi program kesehatan di luar gedung itu dilakukan 3 kali dalam 1 minggu selama 1 bulan. Artinya 3 kali 4 kali 12, 144 kali. Tadi kalau di dalam gedung 6 kali 4 kali 12, 288 ya. Kebayang nanti Pakpikpekmat teman-teman Puskesmas, makanya di sini perlu sekali kerjasama lintas program dan lintas sektor ya dalam kegiatan bagaimana menjadwalkan edukasi dalam gedung maupun luar gedung. Kemudian apa sih materi yang harus disampaikan karena kita sekarang mengusung ya masih sosialisasi CKG. CKG itu adalah salah satu materi wajib yang harus disampaikan di dalam gedung maupun di luar gedung. TBC sama, stunting dan program PTM, P2M dan lain-lain juga harus disampaikan. Kemudian yang berbeda adalah tetap teman-teman juga harus melakukan pembuktiannya dengan menyusun jadwal. Dari 1 tahun ini 144 kali mau dilaksanakan kapan saja. Materi yang akan disampaikan apa saja. Dokumentasi kegiatan seperti apa ya, potret-potretnya minimal terlihat si pemberi materi sedang memberikan materi, kemudian sasarannya terlihat ya, seperti itu. Minimal 1 kegiatan 2 foto, tapi menggambarkan proses terjadinya edukasi luar gedung.
kemudian alat yang bantu yang digunakan ya. Kalau untuk perhitungan ya jumlah edukasi di luar gedung yang dilaksanakan dibagi 144, maka nanti hasilnya persen. Untuk nilainya next one. Untuk nilainya, Puskesmas akan mendapatkan nilai 4 apabila edukasi luar gedungnya hanya dilakukan 1 kali dalam seminggu. Jadi total setahun hanya 48. Kalau nilainya 7 apabila edukasi 2 kali seminggu. Nilainya 96 kali ya dalam setahun. Kalau sempurna ya 3 kali dalam seminggu teman-teman keluar gedung untuk melakukan edukasi. Sehingga total dalam setahun 144 kali. Oke, next, Bunan. Bunan. Kalau indikator yang kelima itu yang baru ya sekarang di Promkes, alihan dari perilaku hidup bersih sehat yaitu adanya namanya PHBS. Ini yang ditanyakan oleh teman-teman. Kita belum melakukan nih survei bagaimana nih kondisi saat ini, apa yang perlu kita upload, pertanyaannya seperti itu. Mari kita pahami dulu. Survei PHBS ini adalah pendataan PHBS di mana satu desa, kita misalkan punya 10 desa, masa masing-masing tiap desa kita menetapkan 100 penduduk ya. Satu desa harus ada responden 100 penduduk secara random. Kita konsepnya randomized sampling, jadi ada dipilih 100 penduduk untuk menjadi responden pada survei cepat ini. Nah, 100 penduduk ini ditanyakan 6 indikator dari perilaku hidup sehat. Indikator pertama melakukan aktivitas fisik, batasannya 30 menit dalam sehari. Kemudian mencuci tangan dengan benar ya. Kalau di kategori namanya mencuci tangan dengan benar, artinya mencuci tangan dengan sabun dan menggunakan air mengalir. Kemudian konsumsi makan sayur dan buah, tidak merokok, cek tekanan darah, dan cek gula darah minimal 1 tahun sekali. Nah, kalau untuk konsumsi buah dan kalau untuk indikator aktivitas fisik, cuci tangan, merokok, itu hanya ditanyakan pada kelompok usia di atas 10 tahun. Tapi kalau untuk makan buah sayur itu bisa ditanyakan pada anggota keluarga yang usianya di atas 5 tahun. Kemudian kalau untuk pemeriksaan tekanan darah dan gula darah itu ditanyakan pada anggota keluarga yang 15 tahun ke atas. Nah, apa buktinya kegiatan ini? Buktinya harus ada data, sama halnya dengan PHBS dahulu, teman-teman punya rekap data. Satu desa ini 100 sampai 100. Kajian PHS-nya seperti apa, kemudian dianalisis, dibuat map, peta, misalkan satu puskesmas punya 10 desa, ada petanya gitu. Dari peta itu menggambarkan capaian presentasi dari penerapan PHS. Kemudian juga ada rencana tindak lanjut. Ini juga nanti akan menjadi berkaitan dengan indikator PHS selanjutnya. Ya, dan ada alokasi anggaran. Targetnya memang masih rendah ya. Jadi di satu desa hanya diperlukan 17% saja penduduk yang menerapkan dari perilaku hidup sehat ini. Sebagai sampling di tiap desa ya. Seperti itu. Next, Bunan. Bunan. Ya. Oke. Nah ya, ini nilainya hanya ada 7 dan nilai 10. Jadi kalau teman-teman di desanya sudah memenuhi 17% penduduknya menerapkan PHS, maka nilainya 7. 10 apabila lebih dari sama dengan 17%. Artinya kalau ini kurang dari 17 berarti ya. Kalau yang 10 itu 17 ke atas itu nilainya 10. Seperti itu. Next. Oke, yang selanjutnya ini, kegiatan selanjutnya adalah pembinaan perilaku hidup sehat. Ini berkaitan dengan hasil survei tadi. Nah, pembinaan adalah kegiatan pembinaan yang dilakukan teman-teman puskesmas pada masyarakat yang belum ber-PHS. Dari mana dapat datanya? Dari tadi, yang 100 itu kan ada yang ber-PHS dan ada yang tidak ber-PHS. Misalkan satu desa yang ber-PHS-nya 10%, maka target pembinaannya adalah 90% masyarakat yang belum berperilaku hidup sehat. Itu. Apa penentuan jumlah sasarannya tadi ya, presentasi penduduk yang tidak ber-PHS. Seperti itu. Kemudian bagaimana membuktikan kegiatannya? Itu adanya kegiatan, dokumentasi, laporan, pembinaan PHS ya. Oke.
Kalau beda dengan tadi survei perilaku hidup sehat targetnya 17%, kalau pembinaan perilaku hidup sehat ini targetnya 100%. Artinya diharapkan seluruh masyarakat yang tidak ber-PHS itu dibina. Okay, next one. Oke, kemudian nilai yang didapatkan oleh Puskesmas terkait indikator 6 ini dapat nilai 4 apabila 50% dari penduduk yang tidak ber-PHS itu dibina. 75% penduduk yang tidak ber-PHS dibina dapat nilai 7. Dan kalau seluruhnya penduduk yang tidak ber-PHS dilakukan pembinaan, nilainya sempurna. Ya. Oke, next. Ini indikator yang ke-7, itu tentang desa siaga aktif. Provinsi masih provinsi masih menganggap program kegiatan desa siaga aktif ini sebagai kegiatan yang strategis dalam mengembangkan pemberdayaan di masyarakat, sehingga kegiatan ini masih masuk di dalam EPKP. Walaupun mungkin kegiatan ini saya tidak tahu ada pendanaan enggak dari BOK ya. Dulu sih ada terkait SMD, MMD, namun sekarang tahun sebelumnya itu sudah tidak ada ya. Tapi mungkin dengan adanya ini diharapkan masih berlanjut kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa siaga aktif. Apa saja yang dikembangkan tentunya tetap untuk menjalin bagaimana forum masyarakat itu aktif bergerak untuk menyehatkan masyarakat, kemudian kegiatan pertemuan kader kesehatan, kemudian ada posyandu, bagaimana mewujudkan posyandu siklus hidup, kemudian peran serta masyarakat, mewujudkan peraturan di desa, di mana hasil pembinaan ini diharapkan semua desa itu menjadi stratanya purnama dan mandiri. Minimal ya target dasarnya adalah 50% dari jumlah desa di Puskesmas menjadi strata purnama dan mandiri. Ya, pembuktiannya tadi adanya data dari strata desa kelurahan siaga aktif. Kemudian targetnya 50%. Ya, next Bulan. Oke, indikator ke-7 itu tentang pembinaan. Ya, pembinaan di desa kelurahan siaga aktif ini nilainya 7 apabila dilakukan tetapi tidak memenuhi target 50%. Jadi pembinaan dilakukan nih, tapi hasilnya kurang dari 50% yang purnama mandiri. Jadi dapat 7. Tapi kalau 10 apabila dilakukan dan memang hasilnya memenuhi target 50% dari jumlah desa di Puskesmas, itu menjadi strata purnama dan mandiri. Harapannya sih semuanya ya 100%. Ya, next, Bidan. Kemudian indikator ke-8, ini tentang pendampingan pemberdayaan masyarakat. Nah, kegiatannya adalah kegiatan di desa yang ada di wilayah Puskesmas yang dilakukan petugas atau teman-teman Puskesmas yang mengikuti langkah-langkah dari pemberdayaan masyarakat. Langkah pertama harus ada pertemuan tingkat desa. Untuk apa pertemuan tingkat desa? Untuk mengadvokasi pejabat di tingkat desa untuk melihat bahwa permasalahan kesehatan ini penting untuk diselesaikan. Advokasi. Kemudian setelah advokasi ada namanya, atau pertemuan tingkat desa, ada namanya survei mawas diri. Nah, survei mawas diri ini tujuannya adalah mengajak masyarakat untuk mengenali. Tidak hanya perangkat desa, tetapi seluruh masyarakat, tokoh-tokohnya diajak untuk mengenali apa sih permasalahan yang terjadi di desa kita, gitu ya. Itu survei mawas diri. Kemudian musyawarah masyarakat desa 1 dan 2 ini adalah untuk membahas yang sudah dilakukan survei ini, kita dapatkan data, kita sudah potret bagaimana kondisi desa, potensi desa. Nah, dibawalah ke forum musyawarah masyarakat desa untuk pertama mungkin dibuatkan rencana dalam penyelesaian masalah, kemudian dibuatkan struktur kepengurusan dan lain sebagainya. Jadi ada siklus atau rantai dalam menyelesaikan masalah ya. Kemudian apa pembuktiannya? Pembuktiannya ada lokasi kegiatan pemberdayaan. Misalkan di di Puskesmas A itu mau pendampingan berapa desa ya. Jumlah lokus desanya ditetapkan oleh kepala Puskesmas. Kemudian ada dokumentasi kegiatan dan ada jadwal petugas pelaksananya siapa saja. Nah, kalau untuk perhitungannya, jadi jumlah desa yang dilakukan pendampingan dibagi dengan jumlah seluruh desa yang ada di Puskesmas. Next, Bulan.
Nilainya puskesmas akan mendapatkan nilai 4 apabila 50% dari desa di wilayah puskesmas dilakukan pendampingan. Nilainya 7 apabila 75% desa dilakukan pendampingan dan 100 apabila seluruh desa dilakukan pendampingan dengan tahapan tadi melakukan pertemuan tingkat desa, pertemuan pra SMD, pertemuan SMD dan musyawarah untuk merencanakan intervensi dalam menyelesaikan permasalahan kesehatan. Oke, next. Indikator 9 tentang, nah ini yang kita harus memang sekarang gebiarkan bersama bahwa semua puskesmas harus mewujudkan posyandunya menjadi posyandu siklus hidup ya. Apa sih posyandu siklus hidup? Standarnya cuma 3 kok. Untuk menjadikan posyandu siklus hidup itu syaratnya cuma 3. Pertama, posyandu memberikan pelayanan minimal 8 kali saja dalam setahun. Yang kedua, kadernya sudah harus 5. Kita kan sudah 5 ya, semua kader karena sudah ada SK kader dan sudah dapat insentif. Yang terakhir ini, yang ketiganya adalah posyandu memberikan pelayanan kesehatan minimal untuk sasaran siklus hidup. Nah, itu mungkin yang sedang teman-teman berjibaku untuk bagaimana posyandu kita semua memberikan pelayanan untuk seluruh sasaran siklus hidup. Targetnya yang ditetapkan oleh Kemenkes adalah 75% dari posyandu yang teman-teman miliki menjadi posyandu siklus hidup. Ya, next benar. Nah, ini nilai yang puskesmas dapatkan hanya 7 dan 10. Kalau 7 apabila teman-teman sudah menerapkan posyandu siklus hidup tetapi kurang dari 75. Nah, ketika sudah 75 itu sudah dapat 10 nilai. Next. Indikator 10 adalah tentang orientasi kader posyandu. Nah, teman-teman dibantu juga nih dengan kita ada pelatihan ya, sudah mau batch 4 ya. Kita ini juga salah satu kegiatan dalam meningkatkan cakupan orientasi kader posyandu di bidang kesehatan. Nah, kegiatannya adalah nanti mungkin teman-teman bisa replikasi ya dengan yang dilakukan dinas dan teman-teman bisa lakukan sendiri di puskesmas dengan hybrid meeting atau online meeting terserah ya. Tapi intinya outputnya adalah seluruh kader bisa terpapar dan bisa meningkatkan kompetensinya di 25 kompetensi ya. Nah, bagaimana pembuktiannya? Pembuktiannya adalah adanya data nama kader yang dilatih dan dinilai serta data jumlah kader berdasarkan strata purwa, madya maupun utama ya. Kemudian tanggal pelaksanaan kegiatan, dokumentasi kegiatan, notulennya juga disertakan. Ini targetnya agak itu ya, luar biasa ya. Jadi 100% seluruh kader posyandu harus terlatih ya. Seperti itu. Next benar. Nah, puskesmas akan mendapatkan nilai 4 apabila 50% dari jumlah kader sudah mendapatkan orientasi. 75% kadernya sudah diorientasikan dan 10 apabila semua kader posyandunya sudah mendapat orientasi. Oke, next. Ini adalah indikator terakhir. Indikator ini tentang penggunaan media komunikasi ya di dalam menyebarluaskan informasi kesehatan. Jadi teman-teman diharapkan bisa menggunakan 6 jenis media. Apa saja itu? Leaflet, booklet, alat peraga, media elektronik, WA group, dan medsos. Nah, ini harus teman-teman combine dalam melakukan penyebaran informasi. Kita harus menyasar semua channel agar informasi kesehatan ini bisa diakses masyarakat melalui channel-channel yang kita siarkan ya. Kemudian tentunya kalau perhitungannya jumlah jenis media yang digunakan puskesmas dibagi dengan 6 jenis yang harus dilakukan oleh puskesmas. Next. Nah, nilainya 4 apabila next. Nah, ini nilainya apabila teman-teman hanya menggunakan media 1 atau 2 jenis, nilainya 4. Kalau 3 sampai 5 jenis, nilainya 7. Kalau semuanya ya 10, seperti itu. Ini 11 indikator di EPKP yang mungkin jadi pertanyaan dan yang perlu kita komitmenkan bersama. Saya yakin dan saya percaya teman-teman semuanya belum melakukan survei PHS ya. Sementara teman-teman harus mengupload sudah di manakah presentasi PHS yang
berada di puskesmas. Nah, ini mungkin saya juga butuh kebijakan ini Pak Dr. Hardi. Bagaimana nih statusnya sementara sampai tanggal 15 teman-teman harus mengupload sudah sejauh mana tahapan dari proses indikator berapa tadi itu yang PHS ya? Survei PHS. Betul tidak teman-teman? Ada yang sudah melihat MPKP-nya? Halo, yes. Ya, Bu. Ada Bu. Ya, Bu. Sudah, ya. Boleh silakan bertanya atau mau mengajukan pernyataan atau pernyataan silakan. Karena ini yang harus kita diskusikan. Dapat dulu sok raise hand. Biar nanti Bu Nani pilih. Yang mau Bu, bertanya mau silakan nanya, raise Bu. hand. Yos, Loji, Bu. Oke, silakan Pak Yos. Bu, terkait dengan PKP ini, kan kita ada di laporan itu kan sudah ada ininya ya, set-setnya. Misal penyuluhan dalam gedung, penyuluhan dalam luar gedung kayak gitu. Nah, Ya. itu tinggal kita bikin tabel apa langsung masukin itu aja, Bu, yang ada di situ laporan. Sesuaikan kalau untuk upload di EPKP sesuaikan dengan yang diminta. Kalau teman-teman kan kadang-kadang gabung ya, jumlah ini satu tabel yang sama itu merupakan gabungan gitu, laporan gabungan. Kalau di EPKP harus dipilah, misalkan teman-teman mau mengupload data untuk edukasi dalam gedung. Satu sheet itu, satu file itu hanya dalam gedung saja. Seperti itu. Jadi jangan sampai teman-teman mengupload satu file untuk menjadi bukti 4 atau 5 atau lebih dari satu indikator ya, seperti itu. Jadi tolong disesuaikan dengan indikator yang diminta saja. Sebenarnya Enggak, sih Bu, mudah. maksud saya mah kalau misal penyuluhan dalam gedung kan di laporan itu kan sudah ada ya dari Betul. materinya, Iya. alat bantunya kayak gitu. Nah, itu nanti dipindahin langsung atau cukup yang itu aja yang pelaporan bulanan. Cukup yang itu aja apabila tadi jadi laporannya ditulis judul laporannya ya. Mungkin ada judul di atasnya itu laporan edukasi dalam gedung Puskesmas Loji. Kemudian kan ada nomor, kemudian ada tanggal, kemudian ada materi, kemudian ada siapa pelaksana, alat bantu. Itu sudah cukup. Nanti tinggal diupload saja seperti itu. Nah, ya betul. Itu sudah ya di laporan itu Bu Ilma sudah kasih draft ya. Pertama kan nama puskesmas, kecamatan, kemudian nomor, tanggal kegiatan, materi, pemateri, alat bantu yang digunakan, siapa saja penerima edukasi dan outputnya. Udah seperti itu. Itu yang harus diupload. Ya. Oke, Pak Yos. Ya, makasih, Oke. Bu. Terima kasih sama-sama Pak Yos. Ada lagi teman-teman mungkin yang ingin mengajukan pertanyaan atau mau curhat di sini? Bu Elis malam tuh nelpon saya, Bu gimana kalau pertemuannya offline saja? Kangen katanya ketemuan. Mana nih orangnya malah nggak ada ya? Ada nggak? Ini Bulis. Bulis. Ya. Dikirain teh itu Selasa. Ya Allah, aku baru lihat Kan tanggal 11 ya. Enggak, kemarin kan katamu telat enggak, mepet enggak, makanya kata dokter Hari udah sekarang aja biar teman-teman juga ada kesempatan untuk mempersiapkan gitu biar tanggal 15 udah bisa ongoing gitu Bu. Berarti yang posisi diupload sama itu harus sesuai dengan pembagian ya. Gimana Bu El? Ada pertanyaan lagi? Ada yang nanya enggak? Oke, ada nih buat Nur Halimah, silakan. Itu aja dulu. Teh Nur Halimah Cilamaya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ngelanjut yang tadi yang Pak Yos ya. Itu kan di dalam sheet di laporan bulanan itu kan ada per sheet-sheetnya juga tiap laporan ya. Nah, tapi di situ kan di dalam itu kan per tanggal ya Bulis ya. Ya. Kalau misalkan kita buat per bulan aja gimana? Terus nanti di situ ada jumlah capaiannya.
Boleh, boleh per bulan boleh. Oh, boleh ya. Iya, Terus intinya gini Bu. Jadi gimana? di data laporan itu kan kita sudah ada target ya. Satu Mm-mm. laporan sudah menggabaikan capaian targetnya. Tadi kan kalau dalam gedung kita harus 6 kali kan dalam Ya, seminggunya, artinya 6 kali berapa 4 ya. Jadi oke. itu tergambar sebulannya. Oh iya, sebulan ini sudah tercapai seperti itu. Jadi Ah, terlihat terus aja ya, frekuensinya terus ya. boleh satu lagi Ya. untuk di sheet yang survei PHS. Survei PHS itu kan kita kan indikatornya berbeda sama yang kemarin ya, Ya, Bulis ya. betul. Terus dari hasil Zoom yang kemarin itu kan dari 100 penduduk, 100 rumah yang didata per desa, Betul. tapi yang ditanya itu semua Seluruh rumah, anggota semua anggota seluruh anggota anggota yang ada di dalam rumah keluarga tersebut. ya. Nah, berarti itu teh bakal lebih dari 100 ya, Bulis? Betul bakal lebih dari 100 karena mungkin satu rumah kan ada ibu, ada bapak, ada anak ya. Oke, Cuman berarti target target nanti saya tulisnya targetnya tetap 700 ya. Misalkan punya saya tuh 7 desa desanya ya. ada 7. Berarti targetnya itu saya tulis 700 700. kakak ya, kakak. Ya, 700 kakak berarti ya. Iya, 700 iya. kakak nanti eh untuk persentasenya gimana itu, Bulis? Saya tuh masih bingung bingung Ya, format betul. PHS-nya kan. Kalau PHBS kan itu ada ya, contohnya Hmm. ada format PHS-nya nggak, Bulis? Ya, ya, intinya kalau format kita juga sebenarnya belum dapat, tapi kita bisa kembangkan ya. Hampir miripkan saja dengan PHBS sama. Cuman ya kita ini kan indikatornya cuma 6 itu. Seperti itu aja sih sebenarnya. Oke, oke. Pertanyaannya seperti itu, Bu. Oh ya udah. Ya, terima Jadi kasih, saat Bulis. iya sama-sama. Oke, ada lagi mungkin untuk PHS ini yang baru. eh Kalau dengan sampai bulan ini teman-teman udah ada yang mengerjakan survei. Kalau untuk memudahkan ya menurut saya kalau memungkinkan itu enaknya pakai Google Form ya. Jadi kalau Google Form itu kan tinggal kita share link terus sasaran atau responden bisa mengisi, kita tinggal lihat di sheet-nya sudah terisi ya. Seperti itu. Tapi mungkin kendalanya tidak semua penduduk literasi digitalnya bagus. Itu mungkin masalahnya kalau di puskesmas dengan desa yang agak jauh dari literasi digitalnya mungkin itu agak bermasalah. Tapi kalau di perkotaan saya pikir kalau di share link Google Form juga sudah lebih mudah ya, memudahkan kita untuk mendapatkan data lebih cepat. Ada lagi Bu, Pak, terkait EPKP bisa Bulis, ya apa Bu El? Bulis, berhubung aku ketinggalan ya Bulis. No. Bulis kan itu deh kata Mas Yos tadi ya, yang itu yang formatnya. Tapi di sini ada kok itunya DO-nya harus yang misalkan dalam gedung itu Bulis. Ada jadwal, ada materi, Betul, dokumentasi, materi, alat bantu, dan iya, buku visum. Itu iya. apa sesuaikan dengan itu? Apa bagaimana tuh? Emang seperti itu, kan tadi juga sama. Nah, mungkin yang Oh, buku visumnya itu kan buku catatan kita ya, itu bisa ya. di PDF-kan aja, dipoto di PDF-kan. Jadi tidak satu sheet yang sama dengan daftar tadi. Oh, oh, terus komentar. Sebenarnya sih, ya kalau buku visum untuk pegangan teman-teman prokes, itu sebenarnya sih untuk meng-cross check ya kalau data yang dimau atau data yang dimintakan sebagai pembuktian bahwa kita sudah melakukan edukasi dalam gedung atau luar gedung, tadi aja format tadi sebenarnya cukup. Cuman buku visum itu adalah bukti fisik kita ya, bahwa kita kemana kan ada tanda tangannya, itu nanti di akhir tahun bisa di PDF-kan sebagai salah satu bukti penunjang. Tapi itu mah di akhir biasanya. Ya, kan Visum Bulis itu. kalau apa sih penyuluhan dalam gedung itu di itu kan di apa sih ada jadwalnya kan? Bisa Hmm, Eli, bisa Kesling, bisa Gizi, betul. bisa Iya, Halo. iya. Iya.
Makanya kan di dalam format itu ditulis siapa petugas pemberi materi. Itu bisa siapa aja kan, tidak harus Bu Eli. Makanya Bu Eli bakal mencret kalau Bu Eli melaksanakan sendiri karena banyak sekali ya. Dalam gedung 6 kali, luar gedung berapa kali tadi? 3 kali. Jadi kalau sendirian itu harus membelah dirinya seperti apa gitu. Makanya kita dikuatkan untuk kolaborasi lintas program. Jadi ketika teman-teman ke sekolah, kita titipkan aja formatnya. Jangan lupa dokumentasi. Nanti kita tinggal isi. Misalkan kalau kita sudah punya format, foto-foto itu dimasukkan ke dalam laporan. Seperti itu, Bu. Jadi memang kita tidak bisa bekerja sendiri, tidak bisa kita semua yang melakukan. Tapi bagaimana kemampuan kita untuk berkoordinasi dengan teman-teman lintas program. Jadi bagaimana kita menitipkan, misalkan kalau mau ke sekolah, misalkan Kesling ya, kan ada juga inspeksi sekolah, kalau nggak salah Kesling itu ya. Dan di situ kan juga sama, boleh gitu, kita menitipkan ke Kesling, ke Gizi, ke KIA, kan tema-temanya sama, tema-temanya merupakan tema-tema kesehatan prioritas. Ya. Tuh. Iya, boleh. Gitu. Yang penting kita kuat di formatnya, Eli udah bikin dititipkan. itu, Bulis. Tapi itu apa sih? Itu visumnya itu Eli foto terus tempelin di situ. Apa gimana ya, Bulis? Di pinggirnya, yang paling Visum. ujung. Visum bisa dibawa, bisa Difotoin. dipoto aja, dipoto kan kalau bentuk foto bisa di copy ke Word. Bisa. Sama halnya dengan dokumentasi foto pada saat pelaksanaan, pada saat petugas yang sedang memberikan materi kan, kalau edukasi itu kita harus membuat dokumentasi yang memang orang-orang bisa melihat bahwa kegiatan itu sedang terjadi, ada si pemateri, ada si sasaran, kemudian mungkin kita bisa attach-kan materinya. Ya. Bulis yang itu cakupan posyandu siklus hidup, Bulis. Oke, kenapa dengan cakupan posyandu siklus hidup? Bisa saya screen lagi, Bu Nan? Bu Nan, ke screen cakupan posyandu siklus hidup, coba. Apa pertanyaannya tentang posyandu siklus hidup? Kita memang kalau dari Kemenkes mentargetkan 75% posyandu di wilayah kita menjadi posyandu yang memberikan pelayanan siklus hidup. Pertanyaannya, nah ini dia. Apa Bu El? Punya posyandu 80 posyandu ya, Bulis? 80. Ya. 80. Sebenarnya yang sebenar-benarnya itu paling juga 10 lah gitu. Pakailah lagi. 10. Jadi itu nggak capai 75%, gimana ya? Enggak. Nah, tadi kan ke yang nilai, coba nilai. Slide berikutnya nanti. Nah, kalau sudah menerapkan siklus hidup tetapi kurang dari target 75%, berarti Bu Eli dapatnya nilai 7. Di sini kan Bu Eli kalau 10 doang cuma 12,5 sebenarnya ya. 12,5% yang menjadi siklus hidup. Jadi nilainya itu mah nggak ada batasan berapa, pokoknya kurang dari 75 nilainya 7. Karena mungkin Kemenkes juga sudah sudah memahami betul bahwa proses untuk membentuk siklus hidup ini tidak mudah, makanya dia hanya kurang dari 75% dan sudah lebih dari 75%. Nah, kita sekarang kan sedang berproses, dipahami sekali itu kayaknya Bu El, seperti itu. Nah, tapi tidak berhenti sampai di situ, artinya teman-teman juga berproses membentuk sisanya untuk menjadi atau untuk memberikan pelayanan siklus hidup. Itu teman-teman. Yang di lintas klaster, Bulis, 5.1.9 gitu cakupan posyandu siklus hidup. Berarti kalau misalkan hanya berapa ya, hanya misalkan ada 10 dibagi itu ya, berarti ya 80 gitu ya. 12,5 tadi saya sudah hitungkan. Jadi capaian Bu Eli terkait dengan indikator 9 ini 12,5%. 12,5% itu di bawah 75. Artinya nilainya tetap 7. Itu Bu El. Ya. Ini di klaster satunya kan, Bulis. Kalau di klaster itu 12,5 doang ya. Oh iya, seperti itu. Kalau kita. Ya. Gimana, Bel? Ya, pokoknya untuk sampai saat ini. Kalau rada-rada.
Ya, nggak apa-apa. Ya, artinya teman-teman, ini kan kita memang ongoing ya, sedang berproses untuk bagaimana seluruh posyandu di wilayah kerja kita bisa semuanya memberikan pelayanan sesuai siklus hidup. Nah, dalam proses itu tentunya ya tidak butuh waktu lah, intinya butuh waktu. Kementerian juga menyadari itu, makanya ini untuk memberikan nilainya juga hanya kurang dari target dan sudah sampai target itu saja. Jadi artinya teman-teman yang masih kurang dari target itu dapat nilai 7, tetapi yang tidak ada sama sekali itu baru dapat 0. Seperti itu. Mudah-mudahan sih semua puskesmas sudah posyandunya sudah ada yang menerapkan posyandu siklus Ada hidup. yang udah semua. Ya, ada yang sudah semua sih. Udah. Cilamaya. Wow, luar biasa keren. Kita kasih tepuk keren ya, Cilamaya sudah semua posyandunya siklus hidup. Sama mana lagi? Karawang. Karawang, Cilamaya, Tanjung Pura, tiga. Ternyata dari laporan Bu Nani di Komdat, karena ini kan akan disesuaikan dengan Komdat ya teman-teman. Ada 3 puskesmas yang seluruh posyandunya sudah siklus hidup. Keren, keren, keren. Ya, tapi juga jangan patah semangat untuk teman-teman yang lain untuk berproses mewujudkan posyandu siklus hidup bagi posyandunya ya. Kita masih ada waktu untuk terus berproses dan koordinasi lintas sektornya jangan lupa ya, karena posyandu itu memang sekarang ini adalah LKD. Jadi yang memiliki posyandu adalah desa. Jadi kita harus terus bekerja sama dengan harmonis dengan pihak desa, kecamatan ya, yang mempunyai yang memang bapaknya dari posyandu. Itu teman-teman. Ada lagi mungkin yang perlu dibahas? Karena teman-teman harusnya sudah pulang ini ya. Ya, Bulis, ini dong, izin nanya PHS eta Bulis. PHS siapa tuh? Kenapa PHS? Eh. Sebentar Bu El, kita ke Bu Eka dulu ya, nanti ke Bu El Iya, lagi. Sok, Bu Eka. Bu Eka ya ini ya, Bu Eka Ciampel ya? Oke. Mangga Bu Eka, apa pertanyaannya Bu Eka? Bu Haji, ini yang terkait indikator yang KIPKA. Kan dulu mah denominatornya itu 5% kunjungan rumah ya. Nah, kalau sekarang ini apa soalnya telat masuk tadi. Oke, jadi kalau KIPKA, kunjungan interpersonal dan konseling, pertama-tama yang harus dilakukan puskesmas adalah menetapkan jumlah pasien yang bermasalah. Nah, ini jumlah pasien yang bermasalah itu harus ditanyakan ke seluruh program. Gizi kira-kira punya jumlah pasien yang bermasalah yang perlu ditindaklanjuti dengan kunjungan rumah itu berapa orang? Dalam 1 tahun ya. Nah, itu nanti menjadi denominatornya. Kalau dulu kan kita 5% udah nggak tahu berapa-berapanya, 5% aja. Kalau sekarang enggak. Sekarang ini kita harus tahu dulu. Satu puskesmas itu harus menetapkan pasien yang bermasalah yang harus mendapatkan tindak lanjut KIPKA maupun kunjungan rumah. Itu harus ditetapkan oleh Kapus. Misalkan ya, Gizi punya 10 pasien, nanti KIA punya 20 pasien, dan dijumlahkan semua tuh. Ya, Itu berdasarkan apa Bu? Itunya kategorinya. Masalah semua gitu. Terus Jadi kategorinya adalah pasien-pasien yang perlu mendapatkan kunjungan rumah. Karena ini KIPKA ini akan akan bersinggungan dengan indikator kunjungan rumah. Sama. Berarti itu tahun 2024 kan ininya 1 tahun ya Bu Haji ya. Nah, berarti itu angkanya datanya itu di yang tahun 2024 berarti ya. Bisa ngambil dari data sebelumnya, kira-kira pasien yang bermasalah di 2024 kemudian ditetapkan sebagai 2025, bisa. Itu yang penting disetujui dan disepakati bersama di tingkat puskesmas, karena yang paham tentang itu kan puskesmas. Nah, kesepakatan ini tentang penetapan pasien yang bermasalah ini wajib ditandatangani Kapus ya, karena ini adalah nanti menjadi dasar dalam menghitung capaian dari KIPKA dan kunjungan rumah. Kenapa? Karena nanti itu jadi denominator. Jadi yang pembagi gitu ya, populasi pembagi. Seperti itu. Dipahami nggak Bu Eka? Iya. Bingung nggak? Nggak kan? Berarti enggak. Berarti udah kebayang, cuma kemarin kan mikirnya yang kunjungan puskesmas gitu. Jadi ininya ke puskesmas gitu kan, 5% dari kunjungan puskesmas. Kalau dulu begitu. Kalau kunjungan ke puskesmas, kalau sekarang mah
ditetapkan kira-kira menurut berbagai program, lintas program di Iya. Puskesmas itu pasien yang perlu untuk mendapatkan tindak lanjut kunjungan rumah itu berapa orang? Tinggal digabungkan. Jadi populasi untuk denominator gitu. Berarti semua program kan termasuk penyakit menular, Iya, tidak menular itu semuanya. ya? Pokoknya di semua program yang ada di Puskesmas harus menetapkan pasien-pasien yang perlu dikunjungi, perlu mendapat tindak lanjut itu berapa orang. Itu digabungkan Iya. hitungannya gitu. Nanti jadi itu target dalam 1 tahun kan itu harus dicapai semua. Gitu, Bu. Oh iya, iya. Terus Ya, bedanya sama yang kunjungan rumah, Bu Haji? sama. Kunjungan rumah juga itu. Oh, Kunjungan berarti rumah sama. pembaginya adalah pasien-pasien dengan masalah yang perlu mendapatkan tindak lanjut kunjungan rumah. Itu sama. Nanti Berarti kalau pembaginya neneng KIPKA kunjungan, dengan kunjungan rumah sama pembaginya. oh gitu. Oke, oke. Baik, baik, sama-sama. Oke, Boleh, kebayang Ya. Bu Haji. Nuhun. please. Ya. Ya. Siapa duluan? Nanti Bu Dong, Bu. Bu Ilma siapa duluan Bu Ilma? Pandang dulu, pandang. Tadi Oke. mah Pak Mardhani dulu, Bu. Udah Oh, lanjut kalian. Pak Mardhani masih ada. Coba Pak Mardhani. Ada Bulis. Oke, selamat Pak Mardhani. Selamat Ya. ya, sudah wisuda. Belum Bapak? Ya, terima kasih Bulis. Ini Ya. yang terkait PHS Bulis. Ya, apa Pak? Itu Bisa kan saya di bantu? pembinaan desa siaga ya. Di situ kan ada PHBS Bulis. Nah, itu ganti PHS. Ya, itu ganti PHS berarti ya. Iya, betul. Itu Untuk diganti PHS. untuk capaian masih sama Bulis. Sesuai PHBS apa kita ikut capaian yang PHS tadi? Kalau PHS kan tadi 17% ya. Kita ikutin capaian 17%. PHS. Ya, karena kalau terlalu 80% terlalu tinggi ya. Teman-teman juga nantinya kasihan. Jadi ikut aja yang ada di PHS, kita Kemenkes mensyaratkan 17% untuk standar capaiannya. Ya. Ya, seperti Terus itu untuk aja. survei PHS-nya Bulis. Untuk survei PHS kan kebetulan di daftar tilik kunjungan rumah yang kader posyandu juga itu udah ada ya Iya. indikator-indikator PHS. Itu bisa kita ambil gak datanya untuk salah Oke. satu survei PHS? Sebentar ya. Kalau menurut saya sih bisa ya, tapi coba kita tanya Dokter Hardi. Dokter Hardi ada nggak ya? Hadir. Oh ya dok, punten dok. Ini Pak Mardhani gini, untuk PHS kan kunjungan rumah sebenarnya sudah ada indikator-indikator yang persis sama dengan indikator PHS itu. Nah kita bisa ambil datanya nggak, indikator-indikator tersebut untuk menjadi PHS gitu. Jadi kita nggak usah survei lagi karena indikatornya sudah ada di kunjungan rumah. Jadi kita tarik data sebagai survei PHS. Kalau kayak gitu bisa nggak dok kira-kira? Kalau memang indikatornya sama, boleh. Ya, jadi dimungkinkan dari data ini tarik dari indikator yang sudah ada di kunjungan rumah saja. Iya, mungkin itu ya Pak Mardhani, ya, intinya kita 100 kakaknya itu aja, 100 kakak. Kan kita sudah diamanatkan bahwa kita akan mendata 100 kakak dengan 6 indikator itu. Kalau misalnya datanya sudah ada, mungkin Dokter Hardi sudah menyetujui bahwa itu bisa ditarik dari data kunjungan rumah, sehingga memudahkan kita ya. Jadi mempercepat proses kita mendapatkan data. Itu Pak Mardhani. Siap Bulis. Atur nuhun Bulis. Oke, sama-sama Atur Pak. nuhun dok arahannya. Bulis, Ya. Bulis, tapi di sini survei PHS itu adalah pendataan PHS terhadap 100 penduduk. Betul, 100 kakak ya, bukan 100 penduduk. Sebenarnya kakak karena satu rumah itu kan anggotanya banyak. Nah, itu pasti semuanya ditanyakan. Jadi memang di dalam tulisan pertama ya, dengan berikutnya itu agak berbeda. Kalau di situ kan 100 penduduk. Kalau 100 penduduk harusnya sih 100 orang ya. Tapi di situ dibilang kalau 101 penduduknya itu kan harus ditanya yang umur anak 5 tahun kalau ada, di atas 10 tahun. Artinya jadi kita simpulkan 100 kakak. Jadi di dalam kakak itu kan ada anggota keluarga yang lain yang juga harus ditanya seperti itu.
nanti untuk denominatornya dijumlahkan aja, karena kalau kita tetap misalkan 100, sementara yang kita tanya ada 200, nanti hasilnya 200% ya. Tetap nanti denominatornya adalah dijumlahkan seluruh responden aja. Misalkan satu kakak itu ada 7, kita kan 100, misalkan 700, tetap pembaginya 700. Biar nanti hasilnya persen, jadi nggak aneh gitu ya. Kadang-kadang kalau kita ikut 100%, 700 dibagi 100 jadinya 700 dibagi 100 jadinya besar kan, jadi 700%. Aneh, makanya tetap nanti pembaginya adalah total keseluruhan responden aja. Gitu. Oke? Assalamualaikum, Bu Lis. Waalaikumsalam, Pak Haji. Gimana Bu Lis mau kabar nanya kalian? PHS. Ya, Lihat Pak. barusan pada diborong. Weh, nggak ada yang mampir nih ke dinas. Oke Bu ya, Lis apa Pak? mau nanya tuh tentang PHS ya. Ya, Nah, itu PHS. dalam pemilihan sampel itu kan 100 ya, 100 kakak per Per desa. puskesmas. Desa. Nah, itu ada kriteria per desa. Oh, 100 kakak per desa ya. Ya, jadi satu desa Nah, itu 100 itu kakak. apakah ada kriteria tertentu untuk menentukan sampel tersebut ataukah bebas? Itu teh. Kalau disebutkan di Mohon. dalam, ya terima kasih Pak Haji, disebutkan di dalam DO-nya sih random saja, jadi tidak ada kriteria khusus, di random saja, diacak, diacak saja. Diacak ya, bebas berarti ya. Bebas, artinya bebas diacak saja, gitu. Tidak ada apa namanya kriteria khusus yang harus misalkan penduduk lansia yang memiliki enggak, tapi randomized sampling saja. Gitu Pak Haji. Izin Bu Lis. Oh iya, iya Pak Haji. Ini Pak Endang ya? Ya, Bu Lis. Pak Endang ini petugas promkes yang kemana-mana nggak usah pakai parfum karena selalu wangi. Karena Endang haruman. Haruman ya. Untung cowok Bu Lis. Iya, izin. Ya Pak, silakan. Ini saya tuh dari tadi agak ya kita memang semuanya sudah ini ya Bu ya. Cuman artinya untuk supaya sama gitu format dokumentasi pembuktiannya ya. Karena kalau udah diinin dulu dipastiin sama Dinkes, di-share nanti kita ngisi teh sama gitu seragam semua. Format-formatnya. Ya, daripada nanti kita kan buat-buat lagi pada beda semua nanti. Oke, siap. Nanti kita diskusikan di dinas, kalau udah selesai kita share ke puskesmas. Ya, gitu Bu Lis. Makasih Bu Lis. Ya, sama-sama. Sepertinya ini usulan dari seluruh hati nurani teman-teman promkes biar nggak liar, ya. Ya, Bu Lis, ya. yang itu yang apa sih yang format itu udah ada kok yang tahun kemarin sama Bu Ilma itu di share itu ya? Betul, Itu. ada, sudah ada. Udah ada sebenarnya, tapi nanti kita lihat lagi cocokannya karena kan memang ada indikator PKP yang berbeda. Nanti kita lihat lagi, kita sempurnakan. Itu. Lihat deh Bu El. Senyum Bu El, senyum. Nanti keriputnya tambah banyak. Tersenyum ayo. Ya, artinya kan nanti kita baku ya Bu ya. Jadi satu kabupaten untuk itu. Satu kabupaten sama. Iya, betul. Nanti kita lihat lagi kalau misalkan format yang kemarin masih bisa menjadi pembuktian kita pakai, tapi kalau itu kita perbaharui itu aja. Nanti kita diskusikan di teman-teman promkes. Ya, teman-teman. Oke, ada lagi teman-teman? Atau Tadi sudah sepertinya cukup? Mbak Lila. Oh, ada. Nggak mau pada pulang. Mbak Lila. Seperti Bu Eni. Oh ya, ini Mbak Jenny. Berarti penyuluhan dalam gedung teh udah fix 228 ya sasaran ya. Berarti itu dari 228 kali ya, bukan sasarannya 28 orang, tapi penyuluhan dalam gedung 228 kali dalam setahun. Ya. Nah, itu teh dari trimester 1 kan sosialisasinya sekarang gitu. Betul, itu teh kumaha cenahnya. Harusnya dari 2 Desember tuh disampaikannya, Desember 2024 ini baru tengah-tengah. Lagi sama ini gimana capaiannya, orang kita baru tahu 6 kali tuh sekarang. Nah sekarang mah apa adanya aja Bu, gak apa-apa. Orang kenyataannya kita baru dikasih tahu, menurut saya sih begitu. Gimana Dokter Hardi? Ini kebijakan nih, Dokter Hardi.
Ada Kak Halo, Dokter Hadi. Nah, Dok, Adi gimana lagi. nih, Dok? Jadi kan Iya, teman-teman diinfokan ya harus 6 kali dalam seminggu. Nah, baru tahunya sekarang, sementara sekarang udah bulan Agustus, tinggal 4 untuk bulan yang lagi dalam gedung ya. 2026. Dalam gedung, luar gedung, Dok, sama luar gedungnya bertambah dah. Kalau gedung berapa hari sekarang? 3 hari? Kalau luar gedung kalau nggak salah 3 kali dalam seminggu. Lo Hmm. dalam gedung 6 kali dalam seminggu. Jadi setiap hari itu Yang, harus ada yang sebelumnya pendidik yang dalam gedung berapa kali? 96. 3 kali dok 3 kali. seminggu. Terus kalau yang luar gedung berapa kali? Sama 3 kali juga. Sama Berarti 96 yang semua. yang luar gedung mah sama lah ya. Yang dalam gedung setiap hari. Ya, yang berbeda Oke, tuh dalam gedung ya, yang dalam gedung. melonjak Beda. itu. Ya, kita sepakati Ya. saja berarti ya untuk penilaian PKP semester sampai semester 1 berarti ya. Masih Iya. pakai yang lama berarti. Jadi real saja disampaikan tidak apa-apa. Kita backup bahwa memang sosialisasi baru dilaksanakan di bulan Agustus. Tapi untuk yang semester kedua berarti dalam gedung sudah 6 kali per minggu. Oke, jadi teman-teman ya, sesuai dengan kebijakan dari kabupaten bahwa untuk semester 1, pokoknya sebelum ada sosialisasi PKP kemarin, kita masih menggunakan aturan lama ya. Nah, setelah kita tahu baru kita menggunakan aturan baru. Itu aja persentasenya. Oke. Ini adalah kebijakan yang sudah diambil oleh Ketua Tim Kerja Promkes. Jadi ini mengikat ya. Siap. Ya, ini memudahkan teman-teman juga sih daripada nanti presentasinya sangat kecil karena kita masih mengacu ke aturan lama. Ya, saya pikir sih itu yang terbaik. Kita mengacu pada aturan sebelum kita tahu ya, karena memang sosialisasinya baru di Agustus. Ya, Juli akhir lah ya, Juli akhir dan Agustus. Gimana teman-teman? Oke? Ya. Oke. Ya. Oke, ada lagi yang perlu didiskusikan. Bu Lila mah udah nyampe rumah sepertinya ya. Kayak santai. Kalau teman-teman yang lain kayak Bu Haji ini masih di kamar nih. Masih di puskes. Gak mau Ya pulang. Bu, kami soalnya bawa anak bu, anaknya rewel bu, jadi pulang dulu. Bu, berarti kita apa adanya sesuai aturan lama dulu ya bu semester ini ya. Ya, sebelum ya sampai bulan Juli ya. Tadi kan kemarin sosialisasi FFKP itu di bulan Juli. Minggu keberapa gitu kalau nggak salah ya. Belum itu sebelum bulan Juli. Nanti bulan Juli ke sini sudah harus pakai yang baru. Ya, untuk kita mah saya setuju yang terbaru sih bu, lebih masuk akal daripada yang CO yang kemarin. Terus satu lagi bu, boleh nggak bu maksudnya gini, kan sekarang ya kita juga yang di puskesmas itu kan juga terbatas ketika misal seperti kayak bulan-bulan itu kan banyak kegiatan di luar itu, penimbangan, itu kebanyakan teman-teman programmer lain, terus yang CKG juga, CKG anak sekolah kebanyakan tuh teman-teman program lain tuh fokus keluar gedung. Kalau yang padat-padat kegiatan luar gedung, boleh nggak sih Bu untuk penyuluhan dalam gedung tuh sesekali kita memutar video edukasi itu bisa termasuk penyuluhan. Oke, kalau ini sama kebijakan, jadi saya serahkan ke Dokter Hati. Bangga dok. Baik, kan tadi sudah salah satu yang disampaikan kan terkait media ya, bahwa media edukasi itu media. Jadi dibolehkan kalau memang teman-teman mau menggunakan media yang kami sampaikan. Jadi bisa dihitung dengan media hanya terkait diputerin video atau tayangan YouTube atau sebagainya boleh. Oke, makasih dok. Oke ya, ada deal ya teman-teman karena ya. Nah, saya setuju banget tuh putarin media. Karena kan kalau 200 sekian kali per tahun tuh kayaknya nggak ini ya. Ya, padat betul. sekali. Karena teman-teman sekarang banyak keluar ya. Ya, tapi teman-teman tetap ya, artinya pemutaran media ini harus terukur, terstruktur ya. Artinya jangan ditinggal aja, tapi kita lihat dulu siapa sasarannya. Kan harus ada laporan siapa sasarannya dong. Makanya tetap ada format yang kita tinggalkan. Kan di puskesmas tidak semuanya berangkat, Muren. Ada petugas yang stay ya, yang administratif. Nah, itu bisa kita tuliskan atau kita titipkan format siapa yang melihat
penayangan yang kita putar itu. Sasarannya siapa sih? Materi mah pasti kita tahu, tapi nanti pemberi materi berarti itu adalah pemutaran video itu tulisannya karena tidak langsung Waduh, jam didaftarin. pelayanan masih sibuk, Bu, kasih. Ya? Juga. Kalau di jam pelayanan masih sibuk, Bu. Kan yang di depan yang pendaftaran kan ada kan? Ada. Pendaftaran, nah itu kan dia bisa sambil memantau siapa sih yang melihat atau yang sebagai sasaran dari video itu. Palingan Absen. itu aja Pak, ketika sebelum pemutaran Indonesia Raya atau sesudah aja. Karena memang kalau pagi tuh petugas pendaftaran pun juga kalau pasiennya banyak, mereka tuh juga kalau kita minta waktu sedikit buat apa? Penyuluhan juga agak susah. Jadi kita memang ya biasanya palingan kalau enggak sebelum atau sesudah pemutaran Indonesia Raya itu aja. Iya. Maksudnya teman-teman pendaftarannya itu di brief apa sih yang perlu dilakukan, misalkan memulai videonya, kemudian menyampaikan kepada sasaran, tolong disaksikan atau gimana. Pokoknya teman-teman harus memastikan bahwa pemutaran video ini bukan menjadi tontonan bangku kosong, tetapi memang ada sasaran yang menjadi sasaran dari penayangan video ini ya, jangan sampai kosong tapi diputar terus, siapa yang melihat seperti itu. Karena kalau untuk edukasi dalam gedung tetap kita harus ada sasarannya, harus ada peserta dari edukasi ini. Kepastian dari keberadaan sasaran seperti itu. Ya, gimana caranya? Kira-kira bisa nggak seperti itu? Bisa sih Bu, kalau bisa PDKT sama pendaftaran. Nah iya, artinya pendaftarannya di brief sama kita kan, diberi pemahaman terkait bagaimana sih tentang edukasi dalam gedung. Karena kondisi kita saat ini memang kita lagi berjibaku untuk CKG ya, pasti pada keluar. Sudah Agustus ini sampai kapan ini September ya? September kalau nggak salah CKG itu kita semua keluar untuk mensukseskan CKG. Oke, teman-teman, ada lagi yang kita perlu diskusikan? Boleh. Ya, Bu El. Apalagi Bu El. Dokter Hari udah siap menjawab pertanyaan Bu El. Boleh mau nanya lagi, boleh. Boleh. Oh, ini Teh Nur Halimah. Oke, siap. Tadi, apa yang kita perlu bahas? Tadi kalau bingung. Iya. Tadi saya masih bingung soal yang dalam gedung luar gedung itu, Bu Lis. Ya, apa yang dibingungkan? Tadi kan kata Pak Dokter Hardi itu kan sesuai kebijakan Dokter Hardi kita masih pakai yang lama. Untuk semester yang pertama ya, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, 6 bulan sebelumnya. Ya. Berarti emangnya nanti di akhir tahun itu nanti dikumulatif nggak sih, Bu? Dikumulatif persentasenya. Jadi tetap misalkan kalau ada persentase ya, nanti persentase yang ditambahkan kalau kuantitas yang ditambahkan nantinya gejlok, persentasenya aja yang ditambahkan. Karena kita ada perbedaan perbedaan peraturan ya, semester 1 dan semester 2. Jadi misalkan semester 1 sudah dapat 70%, semester 2 tidak sisanya kan, sehingga kita bisa 100%. Si PI, si Kak Ibu berarti untuk target 1 tahun itu bisa ya, misalkan berbeda ya? Ya, untuk tahun ini 2025 ya bisa tidak bisa harus bisa karena memang kondisinya seperti itu. Karena aturan datangnya di tengah. Ya, bukan di awal. Soalnya kalau kita di awal, maksudnya kalau kita mengikuti dari awal ya artinya kita siap-siap puskesmas nilainya jeblok ya karena kita masih mengikuti aturan lama tetapi aturan diberlakukan dari Januari. Saya pikir sih aturan diberlakukan di bulan Juli sih. Karena tidak fair kayaknya kalau langsung dari Januari. Kita kan nggak tahu. Jadi nanti untuk di akhir kita akan menambahnya presentasinya, bukan kuantitasnya. Kalau kuantitas kan nantinya dipresentasikan akan rendah. Seperti itu. Oh iya, ngerti. Ya. Berarti trimester 1, trimester 2 itu pembaginya beda. Maksudnya targetnya yang beda ya. Tetap pakai target awal berarti. Target lama ya.
Ya, kalau semester 1 kita pakai aturan lama. Ya, pasti kan pembaginya juga berbeda, Bu Ji ya. Karena di semester 2 baru kita pakai aturan yang saat ini kita sosialisasikan. Ya, ada lagi teman? Boleh nanya lagi nggak? Boleh, boleh. Bulis kan untuk yang sekarang itu kan per triwulan ya. Misalnya triwulan 1 Januari sampai Maret. Nah, untuk triwulan 2-nya nanti isinya itu kumulatif atau misalnya dari triwulan 2 itu April sampai Juni nanti untuk pengisiannya. Apa ini kumulatif dari Januari sampai Juni nanti untuk triwulan 2. Sebenarnya sama aja kan? Kita hitung per 3 bulan, kita hitung per 6 bulan, hasilnya kan bakal sama. Asal denominatornya sama. Iya nggak sih? Beda, Bu Haji, kalau misalnya per Gimana? triwulan Coba, kan coba apa Januari ini bedanya? Bedanya di mana coba? kalau ngisi Eh, nggak maksud gini, untuk triwulan 1 kan ngisinya capaian Januari sampai Maret. Ya, nah kalau triwulan 2 itu saya tanyakan kalau dulu mah kan katanya kan per semester itu kumulatif dari Januari sampai Juni kumulatif katanya. Nah sekarang itu seperti itu atau ngisinya yang triwulan Oh, 2 itu April sampai Juni. sebenarnya ya betul ya. Jadi sama kalau misalkan kita ngisi per triwulan. Januari sampai Maret diisi kita dapat 20%. Nanti April sampai Juni kita dapat 20%. Akhir semester kita dapat 40% karena penjumlahan dari triwulan 1 dan triwulan 2. Begitu kan? Sama aja, Bu. Oh, sama aja berarti berarti Nah, dilihatnya presentasinya berarti ya. iya, kan kita lihat Oh target iya. kan, kita menyebarkan target ke 4 triwulan misalkan. Target kita harus kita capai 100 kan misalkan. Triwulan 1 harus dicapai 25%. Triwulan 2 25%. Sebenarnya di plotting-plotting tinggal ditambahin. Kalau misalkan triwulan 1 ditambah triwulan 2 harus jadi 50 kan. Gitu. Oh iya. Berarti nanti untuk triwulan 2 itu April sampai Juni gitu ya. Nanti sama isinya. Sama. Oke. Hasil di situ nanti ditambahkan dengan triwulan 1 kalau mau 1 semester kan. Ya. Nah, Jadi triwulan triwulan tidak dibuat kumulatif lagi. Triwulan enggak. 1 selesai, triwulan 2 mulai lagi dari baru. Itu Teh. Iya. Iya, Dok. Oke, Makasih, gitu Bu ya. Haji. Ya, ada lagi teman-teman. Sudah 15.11. Para retah di puskesmas ya. Masya Allah, luar biasa. Keren. Baru pulang CKG. Oh, baru pulang CKG. Oke. Assalamualaikum Bu, mau nanya punten. Waalaikumsalam Bu Sri, mangga. Oh, Iya. terima kasih tadi titipannya. Oh iya, terima kasih juga. Terus Bu, punten mau nanya kalau EPKP yang kita isi ini triwulan 1 dulu apa triwulan 1 dan 2 ya? Sepertinya harus semuanya sampai triwulan 2 ya. Kita karena udah posisi mau triwulan 3. Oh, triwulan 2 ya. Oh ya 1 udah dan Bu 2 ya. harus diisi. Oh ya, Iya. baik-baik. Berarti Iya. harus cepet-cepet ya. Makasih Iya. Bu. Iya, sama-sama Ibu. Oke, ada lagi teman? Baru. Nah, sudah tidak ada, berarti mudah-mudahan pertemuan pembahasan EPKP ini memberikan jawaban bagi pertanyaan-pertanyaan teman-teman selama ini terkait apa namanya DO EPKP yang baru, aturan EPKP yang baru. Mudah-mudahan bisa memberi kemudahan bagi kita semua. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, mungkin saya akhiri presentasi saya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke Bu Ilma. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lilis untuk penyampaian materinya. Teman-teman sepertinya sudah mulai terlihat gelisah karena sudah jam 3 lewat. Sebelum kita akhiri, kita foto bersama dulu ya. Boleh diaktifkan kameranya. Tuh siapa? Bu Sri. Ayo dibuka ya kameranya ya. Siapa yang belum? Lagi di mana tuh? Pak Haji mau kemana? Teh Susi belum, Teh Susi. Pak Haji mau kemana Pak Haji? Mulai deh. Layar 1 ya. Senyum manis.
Layar 2. Senum lagi. Gulanya 5 sendok. Oke, sudah. Ya, terima kasih Bu Nani. Untuk selanjutnya, Dokter Hadi, apakah ada tambahan? Mungkin cukup teman-teman mudah-mudahan clear ya sampaikan hari ini Ada baru buka membantu. kamera. Nanti kalau ada yang perlu kapasitas lagi, mangga nanti kita konversi lebih lanjut. Ya, terima kasih, Tunuhun, mangga. Ya, ya, hatur nuhun Dok. Ya, Bapak Ibu, akhirnya sampailah kita di penghujung acara. Sebelum kita tutup, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga Bapak Ibu semua tetap semangat dan kegiatannya dapat berjalan dengan lancar. Mungkin sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hatur nuhun Bapak Ibu. Tunuhun, teman-teman semua. Untuk yang mau pulang ke rumah, hati-hati di jalan. Salam buat keluarga. Mangga, izin pamit. Lejeng, Assalamualaikum. Tunuhun. Oke, teman-teman boleh live. Terakhir. Masih direkam biarin.